2024. Dan saya Kurnia Lestari Gulo dengan NIM 1601204164. Kami akan menjelaskan analisa media konvensional dan kontemporer Coca-Cola yang akan dibacakan oleh Syabrina terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama ada pengertian singkat tentang Coca-Cola. Yang pertama adalah Coca-Cola merupakan minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, atau mesin penjual di lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut Coke saja merek dagang terkenal The Coca-Cola Company di Indonesia sejak 27 Maret 1944. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada segmentasi, ada geografi, tipe produk, demografi, dan psikografi. Kemudian ada targeting dari segi usia dan segi psikologis. Kemudian ada positioning. Coca-Cola selama ini memposisikan diri sebagai produk minuman ringan pelepas dahaga yang dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Baik, yang pertama ada segmentasi. Segmentasi yang pertama ada geografi. Jadi, segmentasi geografi ini merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Nah, dalam kasus Coca-Cola ini, segmentasi geografi yang dilakukan Coca-Cola dikelompokkan berdasarkan negara-negara ekspansi Coca-Cola yang masuk dalam kategori sudah maju, kemudian masih berkembang dan sedang muncul atau baru saja tumbuh. Kemudian ada segmentasi produk. Nah, segmentasi tipe produk ini merupakan pengelompokan pasar yang didasarkan pada tipe produk yang dihasilkan. Contohnya yang pertama, Coca-Cola Zero merupakan produk Coca-Cola yang ditargetkan untuk anak muda atau remaja yang ingin minuman rendah kalori namun memiliki cita rasa yang tinggi. Kemudian yang kedua, diet Coca-Cola merupakan produk Coca-Cola yang ditargetkan untuk usia sekitar 30 hingga 50 tahun di mana memiliki spesifikasi minuman yang rendah lemak, rendah kalori, namun masih memiliki cita rasa Coca-Cola. Kemudian ada segmentasi demografi yang merupakan pengelompokan pasar berdasarkan variabel-variabel pendapatan, kemudian jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, kemudian usia, ukuran, keluarga, siklus hidup keluarga, kemudian pekerjaan, agama, ras, dan sebagainya. Nah, dalam kasus Coca-Cola ini, pengelompokan demografi ditujukan kepada remaja, baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, Coca-Cola ini membidik remaja dengan usia 15 hingga 25 tahun sebagai segmen utama dan usia 26 sampai 50 tahun sebagai segmen sekunder atau kedua. Kemudian ada segmen psikografi yang merupakan pengelompokan pasar berdasarkan variabel gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Nah, gaya hidup ini ditujukan oleh orang-orang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk yang dipengaruhi oleh gaya hidup atau barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya. Dalam kasus Coca-Cola ini, segmentasi psikografinya ditujukan kepada kalangan yang memiliki gaya hidup yang tinggi, hedonis, dan memiliki jiwa bebas. Kemudian yang kedua, ada targeting dari segi usia dan dari segi psikologis. Dari segi usianya sendiri, Coca-Cola ini menargetkan produknya untuk dikonsumsi dari segala usia yang nantinya diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam dua segmen utama, yaitu segmen umur 15 hingga 25 tahun dan segmen umur 26 hingga 50 tahun. Nah, kalau dari segi psikologinya, Coca-Cola menargetkan produknya untuk konsumen yang menyukai sesuatu yang baru atau menyukai inovasi dan memiliki semangat yang tinggi. Hal ini juga ditujukan dari berbagai atribut dan slogan yang Coca-Cola punya seperti semangat baru. Kemudian yang ketiga ada poin positioning. Positioning ini dilihat dari segi positioning yang ditampilkannya, Coca-Cola selama ini memposisikan diri sebagai produk minuman ringan, pelepas dahaga yang dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Nah, selain itu Coca-Cola identik dengan kesan meriah, ceria, bahagia, dan penuh semangat sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi oleh siapa saja yang memiliki jiwa penuh inovasi dan semangat.
Kemudian Coca-Cola juga memposisikan diri sebagai produk berkelas dengan brand yang sudah diakui kredibilitasnya dan selalu ada pada momen-momen penting konsumen Indonesia. Kemudian selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan jenis media konvensional. Baik, di sini ada iklan TVC Coca-Cola dengan tema Together Taste Better, di mana ada strength-nya, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh produk Coca-Cola adalah sebagai berikut. Yang pertama, brand image sudah dikenal masyarakat luas. Pabrik terbesar dan pemasar minuman non-alkohol lebih di 200 negara. Target memasarkan secara global dengan berbagai rasa. Dan yang keempat, kemasan produk yang menarik dan harga yang kompetitif. Weakness-nya, sebagai minuman berkalori tinggi dan berbahaya bagi kesehatan. Tahun 2006 terlibat kontroversi di India dengan dugaan Coca-Cola mengandung pestisida dan berbahaya bagi kesehatan. Jatuhnya penjualan di beberapa negara, pertumbuhan nol atau negatif di berbagai pasar utama. Peluang yang dimiliki oleh produk Coca-Cola sendiri yaitu semakin meningkatnya pendapatan disposable, penjualan Coca-Cola yang mempunyai untuk dikembangkan. Yang ketiga, posisi merek yang kuat dalam industri air, minuman yang berkarbonasi menjadi yang sedang tumbuh. Ancaman yang dimiliki oleh Coca-Cola adalah tren penjualan dari pesaing seperti Pepsi dan Bicola. Ada minuman substitusi lain yang populer, misal kopi, jus, energy drink, teh, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ketergantungan pada perusahaan pembotolan terakhir sebagai pihak ketiga dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini ada contoh media cetak. Yang pertama ada jenis iklan. Nah, gambar di samping ini merupakan koran Surya edisi cetak Sabtu tanggal 9 Januari 2010. Nah, iklan Coca-Cola dalam koran tersebut termasuk dalam jenis iklan kolom, yang artinya iklan yang dipasang di media cetak berupa kolom-kolom yang berisi teks dan gambar ilustrasi. Kemudian ada visual. Nah, iklan Coca-Cola ini terdapat di bagian kolom infobis yang terdiri dari headline, isi atau penjelasan iklan, dan gambar atau visual. Nah, isi teks dari headline-nya, gemar minum Coca-Cola dapat langsung 2 juta. Kemudian menggunakan font sans serif yang bersifat solid dengan warna teks berwarna hitam dan ukuran teksnya cukup besar sehingga mudah dilihat dan dibaca. Di bawah headline terdapat subheadline untuk mempertegas atau memperjelas isi headline. Nah, subheadline-nya juga menggunakan font sans serif dengan warna teks berwarna hitam dan ukuran teksnya lebih kecil dari headline, serta isi teks tercetak bermiring. Untuk gambar atau visual, yang pertama ada visual piringan logam. Terdapat logo Coca-Cola yang menjadi tanda bahwa iklan tersebut merupakan iklan Coca-Cola. Dan yang kedua adanya foto seorang wanita memegang papan hadiah sebagai simbolis dengan latar di sebuah warung bakso. Namun kekurangan dari foto tersebut adalah resolusi foto terlalu rendah atau biasa disebut blur. Kemudian tujuan komunikasinya, iklan ini bersifat persuasif yang artinya mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti undian program yang berhadiah jutaan rupiah. Di dalam isi iklan, program tersebut diadakan bersamaan dengan tema komunikasi yang Coca-Cola baru, yaitu Buka Semangat Baru. Target audiens dari iklan tersebut adalah masyarakat Jawa Timur yang gemar minum Coca-Cola. Mengapa di Jawa Timur? Karena iklan tersebut terdapat di koran Surya yang dicetak di Surabaya. Kemudian selanjutnya ada jenis media kontemporer yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kurnia. Baik, seperti yang kita lihat di sebelah sini ada poster, di mana poster itu merupakan poster dari event Piala Dunia FIFA tahun 2014, di mana Coca-Cola ingin membantu Piala Dunia FIFA 2014 menjadi yang paling inklusif dalam sejarah acara tersebut. Coca-Cola mengembangkan kampanye Happiness Flag, di mana konsumen didorong untuk mengirimkan foto yang semuanya akan menjadi bagian dari satu mozaik besar berbentuk bendera untuk debutnya di awal Piala Dunia. Fenomena yang sering terjadi pada event Piala Dunia ialah ambiguous marketing. Singkatnya, ambiguous marketing merupakan pemanfaatan suatu event tertentu tanpa harus membayar uang sponsor oleh sebuah perusahaan atau merek untuk mendongkrak brand awareness dan akhirnya meningkatkan penjualan. Beberapa perusahaan atau merek yang merupakan sponsor resmi dari Piala Dunia antara lain Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Emirates, Sony, Visa, dan sebagainya. Nah, di samping ini merupakan poster acara yang digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak
yang disebarluaskan melalui web Coca-Cola, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Selain itu, tujuan komunikasinya ialah Coca-Cola ingin mempunyai program promosi yang beragam, yang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga ingin meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Adapun strategi komunikasi, yang pertama why, kenapa kampanye dibuat? Seperti yang kita ketahui, perusahaan Coca-Cola telah menjalin hubungan jangka panjang dengan FIFA sejak 1974 dan telah menjadi sponsor resmi Piala Dunia FIFA sejak 1978. Coca-Cola juga telah memasang iklan di stadion pada setiap Piala Dunia FIFA sejak 1950. Piala Dunia FIFA merupakan platform yang menyatukan orang-orang di seluruh dunia, menginspirasi dan merayakan olahraga paling populer di dunia, sambil menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para atlet dan penggemar. Yang kedua, siapa yang menyelenggarakan event? Yang menyelenggarakan event adalah Piala Dunia FIFA pada tahun 2014, yang merupakan turnamen sepak bola internasional. Dan yang ketiga, when, kapan event dilaksanakan? Event dilaksanakan di Brazil, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2014, yang diselenggarakan pada 12 Juni hingga 13 Juni 2014. Yang keempat, where, di mana event dilaksanakan? Event ini diadakan oleh Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil, sedangkan di Indonesia sendiri Piala Dunia disiarkan langsung oleh Antv, TV One, dan FIFA Sky. Yang kelima, apa dampak kampanye bagi event? Dampaknya ialah semua orang yang bergabung bersama untuk merayakan Piala Dunia 2014 melalui kampanye Happiness Flag, Coca-Cola menciptakan akses, partisipasi, pemberdayaan, dan percakapan yang tak tertandingi dengan tujuan memberikan Piala Dunia FIFA yang paling mudah diakses dan inklusif. Dan yang terakhir, how, bagaimana kampanye dilaksanakan? Caranya, pembukaan Piala Dunia berkolaborasi dengan Coca-Cola dengan tema Happiness Flag, yaitu menampilkan bendera mozaik digital seukuran stadion sepak bola di Brazil yang dibuat dari foto dan tweet yang dikirim oleh penggemar dari seluruh dunia. Bendera tersebut mencakup lebih dari 220.000 foto dari 207 pasar global tempat produk Coca-Cola dijual. Selanjutnya akan dibaca oleh Sabrina. Baik, contoh selanjutnya ada LED board yang terpasang di sisi pinggir lapangan, yang biasanya terpasang di sisi pinggir lapangan, dengan menampilkan logo Coca-Cola yang menandakan keikutsertaan Coca-Cola dalam memeriahkan acara Piala Dunia FIFA 2014. Tak hanya itu, Coca-Cola juga mengadakan kampanye besar-besaran. Nah, kemudian benefit bagi pengunjung, marketing yang dilakukan Coca-Cola ini menciptakan kampanye Happiness Flag dengan maksud dimanapun Anda tinggal, siapapun yang Anda dukung, Anda diundang untuk merayakan Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil dengan Coca-Cola. Happiness Flag menunjukkan kepada dunia kekuatan sepak bola untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan kepercayaan. Kemudian, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media konvensional dan kontemporer. Yang pertama, kelebihan. Salah satunya koran. Yang pertama, mudah didapatkan. Kemudian koran sangatlah mudah didapatkan dimanapun dan harga yang terjangkau pula. Kemudian yang kedua, praktis. Koran biasa dibawa kemana saja dan terbuat dari kertas daur ulang. Nah, kemudian ada billboard. Yang pertama, letaknya strategis. Nah, letak billboard yang strategis dan biasanya berada di pusat kemacetan dan hendaknya menjadi pusat perhatian masyarakat. Kemudian, biaya efisien. Billboard lebih murah dibandingkan media-media lainnya seperti iklan TV atau radio. Kemudian ada TV. TV ini menarik perhatian penonton. Nah, beriklan di televisi sangat menarik perhatian orang, namun harus bisa mempunyai konsep atau iklan agar dapat melekat di masyarakat. Nah, dilihat oleh semua kalangan umur. TV media yang terjangkau oleh semua kalangan umur dan tidak bersegmentasi. TV lebih universal dibanding media lainnya. Kemudian, kekurangan media konvensional, biasanya biayanya terbilang tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari media kontemporer. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita mengambil event Ambush Marketing dari Coca-Cola pada Piala Dunia tahun 2014. Nah, Coca-Cola sudah dikenal dalam jangkauan luas, sehingga menjadikan Coca-Cola sebagai sponsor resmi minuman berkarbonasi dalam event Piala Dunia 2014. Coca-Cola pun melakukan sponsor Ambush Marketing yang merupakan pendekatan bisnis yang kreatif, sehingga meningkatkan efektivitas biaya dan menghasilkan tanggapan langsung terhadap kampanye bisnis Happiness Flag. Namun yang menjadi kekurangannya ialah kompetitornya seperti Pepsi memanfaatkan event Piala Dunia menjadikan pesepak bola Lionel Messi sebagai bintang iklan Pepsi. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi Coca-Cola karena iklan Pepsi yang bertemakan Piala Dunia. Orang-orang bisa berasumsi bahwa Pepsi merupakan sponsor resmi Piala Dunia FIFA 2014. Dan kekurangan lainnya adalah Ambush Marketing ini bergantung pada waktu dan ruang.
Artinya hanya bergantung selama event Piala Dunia yang sedang berlangsung, karena tidak setiap tahun Piala Dunia diadakan. Baik, sampai situ saja penjelasan yang kami berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.